dan juga ada beberapa tulang belulang manusia. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Aku mengucapkan selamat datang untuk kalian semua yang baru pertama kali ke channel aku. Saat ini aku akan memfokuskan cerita-cerita di channel ini untuk membahas cerita, kasus, atau misteri dari segala sesuatu yang tidak dapat terpecahkan. Dan di video kali ini aku akan membahas dan menceritakan ke kalian tentang sebuah misteri yang bisa dibilang merupakan misteri paling lama di United States dan sampai saat ini belum benar-benar bisa terpecahkan, yaitu hilangnya 115 orang di Pulau Roanoke atau yang dikenal dengan sebutan The Lost Colony of Roanoke. Tetapi sebelum kita memulai, aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa menonton updatean video-video aku lainnya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung saja mulai ke ceritanya. Yuk kita mulai! Kejadian ini bermula di tahun 1580. Saat itu Inggris lagi gencar-gencarnya untuk mencari sebuah wilayah atau sebuah pulau yang dapat mereka tinggali atau mereka akui sebagai milik mereka dengan tujuan untuk menjajah atau melebarkan sayap dari kekuasaan Inggris pada saat itu. Kemudian di tahun 1583, Inggris mengincar sebuah pulau bernama Pulau Roanoke di Carolina Utara, Amerika yang sekarang disebut dengan Dare County. Kemudian di tahun 1595 percobaan pengiriman koloni Inggris pertama ke Pulau Roanoke pun dilakukan. Jadi koloni sendiri itu adalah penjajah, kalau kalian lebih familiar dengan kata-kata penjajah, tapi aku akan mengatakan koloni. Nah, pada saat itu dipilihlah satu orang bernama Ralph Lane sebagai gubernur pertama yang memimpin regu koloni pertama yang dikirimkan ke Pulau Roanoke. Tujuannya tentu saja membuat pulau itu untuk dapat ditinggali oleh masyarakat Inggris lainnya. Apalagi kalau menurut letaknya, area dari pulau tersebut merupakan tempat yang cukup strategis untuk digunakan sebagai area pertahanan. Nah, setibanya Gubernur Lane dan grup pertama ini di sana, mereka langsung mencoba untuk mengeksplorasi sumber daya alam di sana, terlebih kemungkinan adanya emas ataupun perak. Tetapi sayangnya mereka tidak dapat menemukan hal ini. Bukan hanya tidak menemukan sumber daya alam yang dicari, ternyata hubungan antara koloni pertama dan juga suku asli yang menempati pulau tersebut tidak terlalu baik. Bahkan Gubernur Lane ini membunuh Wingina, yaitu seorang raja atau kepala suku dari penduduk asli Amerika pada saat itu, yang tentunya semakin memperburuk keadaan pada saat itu. Padahal seharusnya tujuannya Gubernur Lane ini melakukan diplomasi agar Inggris dapat menempati pulau tersebut. Tapi ternyata Gubernur Lane ini malah membunuh kepala sukunya. Akhirnya percobaan koloni pertama ini pun gagal dan mereka memutuskan untuk meminta Inggris menjemput mereka kembali dikarenakan mereka kekurangan persediaan makanan di pulau tersebut dan suplai-suplai lainnya juga mulai habis. Nah, mungkin kalian di sini bertanya-tanya, kok bisa suplai makanan itu habis? Bukannya tinggal mencari aja di pulau itu ada sumber daya apa dan itu bisa dimakan. Nah, kalau kalian tahu ketika kita pergi ke sebuah pulau atau ketika menjelajah atau menjajah sebuah pulau, di pulau itu tentunya sudah ada beberapa sumber daya alam, tetapi kan tidak semuanya itu bisa dimakan dan biasanya manusia atau kita sendiri itu membuat ladang atau mungkin menanam tanaman yang memang bisa kita makan atau kita konsumsi. Nah, sedangkan pada saat itu makanan di pulau itu yang mereka sediakan itu sudah menipis karena kan seharusnya penjajahan pertama itu biasanya kalau kalian tahu di sejarah itu mereka pasti akan memfokuskan untuk membuat ladang-ladang terlebih dahulu untuk makanan mereka dan baru mereka melakukan hal-hal lainnya kayak gitu. Dan di sini tanahnya Pulau Roanoke juga ternyata tidak seberapa mendukung untuk tumbuhnya sumber daya alam yang bisa mereka makan kayak gitu. Jadi ya karena kekurangan makanan jadi mereka meminta Inggris untuk menjemput mereka. Nah, meskipun percobaan pertama Inggris ini gagal, Inggris masih tidak menyerah. Pada tanggal 8 Mei 1587 dia melakukan percobaan pengiriman koloni kedua. Sebanyak 120 orang dikirimkan untuk meninggalkan Inggris dan berlayar ke Pulau
Pulau Roanoke. Saat itu mereka tiba di Pulau Roanoke diperkirakan sekitar bulan Juli di tahun 1587, dan pada saat itu mereka juga dipimpin oleh seorang gubernur baru tentunya yang bernama John White. Gubernur White ini terkenal sebagai seorang penjelajah dan seorang seniman. Setibanya di sana, koloni ini lalu mencoba untuk mencari lokasi koloni pertama menetap, dan mereka melihat pada waktu itu ada pagar-pagar kayu yang telah dibongkar dan juga rumah-rumah masih ada dan berdiri di sana tetapi dalam keadaan kosong, dan terdapat ladang juga yang ditumbuhi oleh buah-buah melon, dan juga ada beberapa tulang belulang manusia yang dipercaya merupakan tulang belulang dari koloni pertama yang diserang sebelum meninggalkan pulau. Di awal bulan koloni kedua ini menetap, mereka sudah mendapatkan serangan dari penduduk asli Amerika. Mungkin saja pada saat itu para penduduk asli Amerika masih mengingat ulah dari koloni pertama yang sempat membuat kepala suku mereka meninggal dunia, dan mereka masih sakit hati sehingga mereka membalaskan dendam dengan cara menyerang koloni kedua yang pada saat itu datang lagi ke Pulau Roanoke. Nah, dikarenakan sambutan dari penduduk asli Amerika ini yang tidak baik, apalagi sampai membuat serangan yang tentunya membuat koloni kedua yang datang ke Pulau Roanoke akhirnya juga melakukan serangan balik, akhirnya membuat mereka koloni kedua ini kekurangan suplai dan juga meminta White, si gubernur, untuk kembali ke Inggris dan meminta suplai senjata, makanan, dan juga pasukan bantuan atau manusia tambahan untuk melawan penduduk asli di sana. Setelah mendengarkan jejak pendapat dari para penduduk, White dengan berat hati mengiyakan, apalagi pada saat itu istri, anak, dan cucunya yang baru saja lahir, belum genap berusia 1 bulan, harus ia tinggalkan di Pulau Roanoke itu sendiri, dan dia harus pergi melakukan perjalanan pulang pergi selama 6-8 bulan, yang tentunya itu nggak memakan waktu sedikit, nggak kayak kita kalau mama ketinggalan sesuatu terus dari kantor ke rumah gitu aja. Enggak, ini harus melewati samudra lautan ke sebuah pulau yang tentunya kita nggak tahu cuaca dan lain sebagainya, yang bisa dijadwalkan lebih lama lagi mungkin. Meskipun dengan berat hati, akhirnya White tetap berangkat ke Inggris pada tanggal 25 Agustus 1587 dan meninggalkan sebanyak 115 orang di Pulau Roanoke yang terdiri dari 87 pria, 17 wanita, dan 11 anak-anak. Setelah melalui perjalanan cukup panjang, White tiba di Inggris pada tanggal 5 November 1597, dan saat itu Inggris sedang dalam kondisi siap siaga untuk berperang melawan Spanyol. Dan Ratu Elizabeth telah melarang seluruh kapal untuk meninggalkan Inggris sebagai salah satu bentuk persiapan dan partisipasi dalam perang yang tentunya membuat Gubernur White ini tidak bisa kembali ke Pulau Roanoke. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Maret 1588, White diizinkan untuk membawa kapal berisi suplai pasokan makanan dan perlengkapan lainnya, dan dia bisa berangkat menuju ke Pulau Roanoke. Tetapi sayangnya di tengah perjalanan mereka dijarah oleh pasukan Spanyol dan akhirnya kembali ke Pulau Inggris dengan hanya membawa kapal tanpa muatan. Dan akibat kejadian ini, White tidak mendapatkan izin untuk memberikan suplai apapun atau pergi dari Inggris terlebih dahulu hingga tahun 1590. Kalau menurut aku sih mungkin pemikirannya Ratu Elizabeth dan juga para pemerintahan pada saat itu adalah mereka dalam kondisi perang nih. Terus kalau memang si White ini harus pergi ke Pulau Roanoke dengan membawa suplai dan dibajak lagi, kan istilahnya malah kayak Inggris memberikan bantuan suplai senjata plus makanan ke Spanyol. Padahal aslinya dia mau menolong penduduknya yang ada di Pulau Roanoke. Jadinya kan salah strategi. Makanya kenapa mungkin pemerintahan Inggris dan juga Ratu Elizabeth melarang White untuk ke Pulau Roanoke terlebih dahulu hingga tahun 1590, yang mana mungkin kondisinya lebih tenang dibandingkan pada waktu itu. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Inggris, White lalu berangkat ke Pulau Roanoke dan dia tiba di tanggal 18 Agustus 1950, hampir 3 tahun setelah kepergiannya. Setelah tiba di pulau itu, dia langsung bergegas ke rumah-rumah penduduk yang ditinggali, dan betapa terkejutnya dia ketika dia melihat tidak terdapat satu orang pun di area tempatnya tinggal dan hanya ada rumah-rumah kosong, tidak ada bekas mereka diserang ataupun tulang belulang manusia. Di sana hanya ada kata-kata
Kroatoan yang diukir di pagar kayu dan tulisan Kro yang terukir di pohon. Saat itu setelah melihat tanda itu, White lalu berasumsi jangan-jangan penduduknya ini memang nggak mati ataupun nggak diserang, tapi mereka pindah ke sebuah pulau bernama Pulau Kroatoan yang lokasinya juga cukup jauh dari pulau itu, dan mungkin mereka pindah ke sana karena terjadi sesuatu hal yang memang mengharuskan mereka untuk pergi dari Pulau Roanoke. Akhirnya dengan mempercayai asumsi tersebut, White lalu berlayar ke Pulau Kroatoan untuk melihat apakah memang benar-benar penduduknya dan juga keluarganya pindah ke Pulau Kroatoan. Tetapi pada saat itu perjalanan benar-benar tidak mulus. Dia harus menerobos badai, dia harus melewati pusaran air yang cukup luar biasa dan membuat kapalnya sangat kesulitan untuk mendekati Pulau Kroatoan, padahal dia berada hanya 50 mil atau sekitar 80 km dari lokasi pulau ini berada. Tetapi entah karena apa akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan dia kembali ke Eropa. Setelah kembali ke Eropa, dia akhirnya tinggal di Irlandia hingga dia meninggal dunia di tahun 1593 tanpa tahu kemana 115 orang penduduk dan keluarganya berada. Aku rada bingung sih sebenarnya sama pemikirannya White ini. Kok dia istilahnya menyerah untuk mencari kemana penduduknya, atau mungkin dia sebenarnya sudah berusaha untuk mencari tetapi dia sudah sampai limitnya. Gimana ya istilahnya, kayak kenapa kok dia nggak cari lagi gitu loh, maksudnya kayak berlayar lagi, berusaha untuk mendekati Pulau Kroatoan untuk mencari atau gimana, tapi dia berhenti untuk mencari dan kayak ikhlas mungkin, aku nggak tahu. Tapi kayak aku membaca cerita ini dan meriset semuanya, aku kayak bertanya-tanya kenapa White seperti itu gitu. Oke, kita akan langsung saja masuk ke beberapa teori-teori yang dipercaya banyak orang tentang sebenarnya kemana hilangnya 115 orang penjajah koloni Roanoke ini. Kok mereka bisa hilang tiba-tiba tanpa ada apapun, bahkan nggak ada jejak untuk penyerangan, nggak seperti koloni pertama yang karena dia diserang kan ada sisa-sisa tulang belulang manusia, tetapi yang koloni kedua ini nggak ada sama sekali dan cuman ada tulisan Kroatoan dan Kro yang terukir di pagar kayu dan juga di pohon, yang tentunya buat bingung juga kalau umpamanya emang dia pergi ke pulau lain kan bisa tinggal ngukir aku pergi ke Pulau Kroatoan atau aku diserang gitu kan bisa, tapi nggak, cuman tulisannya Kroatoan dan Kro. Oke, kita langsung aja masuk ke teori-teorinya. Teori yang pertama.